Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Jadi kemarin Timnas U19 Putri Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia U19 Putri di Piala AFF U19 Wanita. Jadi ya kita sebenarnya lebih bagus dari mereka. Cuma mereka tidak mau mengakui itu karena malu lah. Masa Indonesia lebih bagus dari mereka kan begitu. Tetapi faktanya berbicara lain. Kalau kita mau di kelompok umur mau di senior kita tetap lebih bagus dari mereka. Kan kalian masih ingat kemarin di final kita kalahkan mereka itu U19 kan, U22 maksudnya. Nah, kemarin di babak penyisihan grup kita hajar mereka, bantai mereka 4-0. Dan Timnas Indonesia Putri berhasil melaju ke babak semifinal, sedangkan Malaysia harus ya tertahan di babak penyisihan grup. Itulah faktanya yang sebagian dari mereka tidak bisa terima itu. Tidak semua ya teman-teman, tapi sebagian dari mereka tidak bisa menerima itu dan selalu akan mengungkit kisah 6-0 kita dibantai sama Jepang. Padahal mereka lupa, mereka selalu kalah juga sama Jepang apa. Seperti apa tanggapan netizen? Mari kita simak sama-sama. Garuda Pertiwi Muda tampil luar biasa. Indonesia sukses membantai Malaysia 4-0 di laga penentuan grup B Piala AFF U19 Putri. Nashwa Salsabila buka keunggulan. Sydney Hopper ikut cetak gol. Jesslyn Kayla dan Alia Putri melengkapi pesta. Dengan kemenangan telak ini, Garuda Pertiwi Muda finish sebagai runner-up grup B dengan 4 poin, unggul atas Malaysia yang berada di peringkat ketiga. Kemenangan ini sekaligus memastikan tiket mereka ke babak semifinal, di mana mereka akan menantang tim juara grup A, Vietnam, pada Senin 16 Juni 2025. Kita buktikan bahwa sepak bola putri Indonesia pantas dibanggakan. Kita tidak sepak bola putri, sepak bola pria, kelompok umur maupun senior sebenarnya lebih bagus dari mereka. Cuma mereka tidak mau mengakui itu. Terbukti kan kemarin kita hajar mereka 4-0. Tidak hanya itu sebenarnya, bahkan sampai futsal pun kita pernah hajar mereka 6-0. 6-0 tanpa balas pak, main di kandangnya kita itu. Malaysia kalah 6-0 pada Indonesia. Apa benda ni weh? Nah kalian lihat ini, Indonesia bantai Malaysia 6-0. Futsal pun mereka tidak mampu lawan kita. Kita dah kena tipu. Ini bukan game persahabatan. Harimau Melaya memulakan permainan dengan perlahan dan nampak tak selesa. Mungkin disebabkan suasana stadium yang penuh dengan fans Garuda. Belum sempat kita panas enjin, Indonesia sudah mencetak gol pertama. Bertubi-tubi Indonesia menyerang sampai mereka boleh mencetak 4 gol dalam babak pertama sahaja. Malaysia main berselera dan tak nampak confident manakala Indonesia memegang permainan. Garuda main dengan sistematik dan menggerakkan bola dengan mudah mengelilingi pemain Harimau Melaya. Setiap pergerakan mereka nampak bahaya. Bayangkan di akhir babak pertama Indonesia sudah ada 22 shots berbanding Malaysia yang hanya ada 8 shots. Masuk 8 shots? Benarkah demikian? Babak kedua Malaysia main dengan lebih baik sedikit lah, tapi dah terlewat. Kesilapan mereka telah memberi 2 lagi gol mudah kepada Indonesia. Man of the match tak lain tak bukan Evan Semelina yang mendapat hat-trick. Wahai sang Garuda, tolonglah lain kali game friendly cetak 1 atau 2 gol dah cukup. Malaysia kalah 6. Jadi ya tidak di sepak bola, football, soccer, tidak di futsal. Mereka dibantai juga itu. Sudahlah, nanti mereka bilang kita hoax lagi lah. Abang-abang yang main kelawakam Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Ya, tutorial gol ada di kalian. Oke, sip, mantap. Tutorial main di kualifikasi Piala Dunia ada di Indo, Pak. Ampun bang, ampun bang. Saking senangnya mereka itu sampai sindir-sindir Indonesia gitu. Karena apa? Karena baru sekali menang lawan Vietnam dalam 11 tahun terakhir. Abang-abang yang main kelawakam Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan FIFA. Ampun bang. Oke bang, jangan report FIFA ya. 4-0 bang, 4-0 bang. Tak banyak lah tuh, 4-0 aja lah. 2 gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Pak,
Sudahlah, kesian mereka. Kesian. Beda level. Beda. Timnas Putri bayar kontan mulut besar supporter Hawimau Malaya. Tanpa banyak babi bu, Timnas Putri Indonesia kasih pelajaran penting supporter Malaysia di ASEAN U19 Girls Championship. Garuda Pertiwi tampil ganas. Dari awal sampai akhir, Malaysia nggak dikasih napas. Halo Malaysia, apa kabar? Dikasih paham sama timnas putri kita nih, cara cetak gol. Ampun bang. Dengan kemenangan ini, timnas putri Indonesia resmi lolos ke semifinal sebagai runner-up grup B. Kita tidak perlu tim pria yang kasih paham cara cetak gol seperti apa. Ya kita cukup dengan tim putri saja, kasih paham mereka cara cetak gol bagaimana. Ini baru tim putri loh, belum tim putranya kita. Ini baru diajar 4-0 gitu. Ini baru betul. Kalau ya lawannya beda-beda itu kayak tidak masuk akal gitu, agak sedikit bagaimana gitu kan, agak sedikit berbeda. Tapi kalau Indonesia ketemu Malaysia dan mereka dihajar begini, itu baru pas gitu kan. Tutorialnya seperti ini gitu. Kalau mereka lawan Vietnam, kita lawan Jepang, terus mereka bilang tutorial golnya ada di kita, beda lawannya Pak. Kecuali Indonesia ketemu Malaysia dan mereka bantai kita, ya wajar gitu kan. Tapi ini kan berbalik nih, kita 4 mereka 0 Pak. Makan tutul rahmat. Itu baru putri belum putra. Timnas Malaysia terbantai 4-0 hari ini atas Timnas Indonesia dalam laga Asian Championship Women U19 2025. Waduh, gimana nih Malaysia? Kok bisa kebantai? Padahal baru-baru ini ada salah satu supporter Malaysia yang menyindir Timnas Indonesia setelah Malaysia berhasil membantai Vietnam dengan mengatakan tutor cetak gol ada di sini. Nah, kan langsung dikasih tutor, nggak main-main loh, langsung 4-0. Makanya jangan sombong dulu, langsung dikasih paham kan hari ini. Ditambah akibat terbantainya Malaysia atas Indonesia hari ini, membuat Malaysia Putri itu gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2025. Jadi gimana nih menurut kalian melihat Timnas Indonesia berhasil bantai Malaysia dengan skor 4-0? Mereka tuh sebenarnya, sekali lagi sorry to say, maaf ya teman-teman dari Malaysia, netizen, jiran Malaysia, maaf, sekali lagi maaf. Sebenarnya mereka itu tidak lebih bagus dari kita, tidak lebih bagus dari mereka. Mau di mana? Futsal, kita hajar mereka. Sepak bola putra, kita hajar mereka. Kelompok umur, kita hajar mereka. AFF kemarin, kita hajar mereka. Sebenarnya mereka itu tidak lebih baik dari kita. Cuma begini teman-teman, mereka tuh malu. Mereka malu untuk mengakui kalau kita ini lebih bagus dari mereka. Malulah negara serumpun jiran. Kalian tidak mau kata serumpun kan? Jiran lah. Kita jiran kita. Masa sih Indonesia lebih bagus dari mereka? Itu yang mereka tidak mau. Jadi mereka mau itu mereka lebih bagus dari kita. Begitu teman. Kira-kira. Kekalahan timnas Indonesia dari Jepang mungkin bukan sekedar kekalahan belaka. Timnas Jepang seolah-olah bilang, bangun Bang Indo, ini level Piala Dunia. Perlu diketahui kita memang lolos ke ronde babak 4. Tapi jangan lupa kita menang lawan Cina kemarin cuma lewat hadiah penalti. Permainan kita masih belum padu, masih minim ancaman, dan Jepang tahu itu. Mereka seperti mau bilang, nggak cukup main kayak gitu buat tembus Piala Dunia. Sekarang saatnya kita berkaca, bukan cuma bangga karena lolos, itu pun lolos ke babak 4 saja. Masih belum lolos ke Piala Dunia. Tapi sadar nggak kalau perjalanan masih panjang? Setujukah kalian kalau kekalahan Indonesia dari Jepang membuat kita semakin berbenah diri? Ataukah sebalik? Yes, betul. Kita kalah dari Jepang 4-0, kita harusnya berbenah diri. Ya itu menjadi bahan evaluasi lah, bahwa kita menatap ronde keempat dengan penuh persiapan, dengan percaya diri bahwa kita bisa melibas semua negara-negara yang menjadi peserta di ronde keempat nanti. Karena apa? Karena di ronde keempat nanti lawannya itu negara-negara Arab. Sebenarnya mudah lawan mereka, oke? Qatar, Oman, Irak, Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Mereka nih lawan-lawan yang gampang gitu. Gampang mereka. Cuma ada yang mencolok dari mereka. Faktor non teknis. Mereka tuh bisa main mafia, sewa wasit, ya kan, bayar wasit. Supaya apa? Supaya mereka bisa lolos. Ini saja sudah tercium sekali begitu. Terbaca sekali bagaimana aura-aura kecurangan dari awal pemilihan, ya. Tempat venue diselenggarakannya babak keempat, tempat ini itu sudah tidak transparan. Di mana negara-negara Arab seperti Qatar dan Arab Saudi, yang dimana mereka juga adalah peserta ronde keempat, itu menjadi tuan rumah. Seharusnya kalau mau adil, kalau mau netral, kalau mau fair, pilihlah tempat netral supaya negara-negara seperti Indonesia, negara-negara Arab yang lain ini bertanding di tempat netral. Karena ya beberapa negara seperti Oman, seperti Indonesia kan non negara Arab itu, seperti Irak, Uni Emirat Arab itu sudah layangkan protes ke AFC tentang
transparansi soal penyelenggaraan ronde keempat yang menurut negara-negara yang protes ini itu tidak adil, itu tidak transparan. Kenapa hanya Arab Saudi dan Qatar yang menjadi tuan rumah? Padahal di saat yang sama dua negara ini itu ikut sebagai peserta ronde keempat. Bisa saja kalau nanti kita bermain di sana, kita bisa dicurangi. Tidak hanya Indonesia, bisa saja seperti Oman, Uni Emirat Arab, seperti Irak, itu bisa dicurangi sama Arab Saudi, sama Qatar. Kita tahulah Qatar punya permainan seperti apa. Mereka tuh sebenarnya tidak bagus-bagus amat, bukan amat lagi, sangat-sangat tidak bagus mereka. Mereka tuh juara Piala Asia pun ya hanya dibantu sama wasit. Mereka tuh bagus karena dibantu wasit. Jadi kalau kita melihat ronde keempat sebenarnya kita mampu kok. Cuma ada faktor non teknis yang bisa saja membuat kita gagal ke Piala Dunia. Tapi Asia sudah menjadi bubur, sudah resmi AFC menetapkan Arab Saudi dan Qatar. Ya Indonesia suka tidak suka, mau tidak mau harus siap bermain di Arab Saudi atau di Qatar. Apalagi kita ada di pot ketiga. Jadi bisa saja kita potensi itu ketemu dengan Qatar. Jadi ya harus siap. Kalah dari Jepang 6-0, sedih sih, malu sih. Kita tidak ada shot on target, 0 malah. Tapi dengan hasil itu saya pikir kita bisa berbenah, kita bisa melihat ronde keempat dengan penuh percaya diri bahwa kita bisa mengalahkan mereka. Saya pikir ini memang secara tekanan tidak mudah. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan negara-negara yang ada yang sama dengan Indonesia di ronde keempat, kita tidak kalah dengan mereka, bos. Kita mainnya juga bagus. Walaupun kita masih dalam tahap ya, pengembangan, tetapi ya, development, tapi sudahlah, kita dukung saja timnas, semoga mereka bisa sukses di ronde keempat. Ya intinya jangan menghujat, silahkan mengkritik apa yang perlu kalian kritik. Ya itulah yang kita tekankan ulang-ulang, silakan mengkritik, ayo mengkritik, tapi jangan menghina, menghujat, mengintimidasi pemain. Itu sudah salah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola Indonesia. Dan ya, kemarin timnas Indonesia putri kita luar biasa. Cuma sayang kita tidak tahu tuh tayang di mana. Kita coba cari-cari, ya tidak sempat nonton sih. Kita hanya nonton pertandingan reviewnya saja di media sosial. Oke lah, kita bisa menang 4-0 lawan Malaysia. Karena kalau kita lihat timnas putri kita ini lumayan bagus, dan peringkat FIFA-nya pun kalau saya tidak salah ada di sekitar 90-an lah. Kalau salah boleh dikoreksi teman-teman. Nah, itulah kita punya timnas putri lebih bagus dari Malaysia. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena kemarin kita bisa hajar mereka 4-0. Kita tinggal menunggu nanti bulan Juli Piala AFF U23. Kita menanti Indonesia versus Malaysia versus Brunei Darussalam kalau saya tidak salah dengan Philippines. Ya Philippines kalau tidak salah. Ya 4 negara itu. Nanti kita lihat seperti apa pertandingan Indonesia dan Malaysia, karena ini paling ditunggu-tunggu ya, Indonesia Malaysia. Apakah kita mampu mengalahkan mereka karena kita bermain di kandang sendiri dan kita didukung sama ya paling puluhan ribu saja lah, tidak sampai ratusan ribu, paling puluhan ribu supporter yang akan memadati GBK mungkin kalau kita pakai GBK. Ya harusnya kita bisa kalahkan mereka, dan saya yakin kita bisa kalahkan mereka. Mereka tidak lebih bagus dari kita. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.